Di tengah kekhawatiran akan kualitas air minum, sebuah fakta mendasar terungkap. Air bersih tidak selalu berarti air yang aman. Sebuah sorotan tajam terhadap air minum isi ulang mengungkapkan kenyataan pahit bahwa sebagian besar bahan baku air tersebut tidak memenuhi standar kualitas. Ditambah dengan resiko pencemaran air limbah, tantangan besar pun terbentang di hadapan kita. Namun, dengan kebijakan pemerintah yang baru dan langkah-langkah teknologi terbaru, harapan akan perbaikan pun mulai terbit. Di balik kejernihan air yang mengalir di dalam gelas, tersembunyi kekhawatiran yang muncul terkait kualitas dan keamanan air minum, terutama dari depot isi ulang. Beberapa survei mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa sebagian besar bahan baku air minum isi ulang tidak memenuhi standar kualitas yang diatur. Ditambah lagi, ancaman dari pencemaran air limbah menambah kompleksitas dari dilema ini. Memang, pandangan kasat mata bisa mengklasifikasikan air bersih dari yang tercemar dengan kriteria sederhana, seperti warna dan bau. Namun, ketidaksempurnaan ini bisa menimbulkan risiko serius bagi kesehatan. Air yang tercemar tidak hanya berpotensi menyebabkan berbagai penyakit kulit, tetapi bahkan bisa meningkatkan risiko kanker pada konsumen yang terpapar dalam jangka panjang. Data mengejutkan mengungkapkan bahwa 50 hingga 60% bahan baku untuk air minum isi ulang tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan pemerintah yang tegas dan efektif terkait dengan regulasi dan pemantauan depot-depot air minum isi ulang. Upaya untuk melakukan sosialisasi ke depot-depot tersebut serta survei secara menyeluruh juga menjadi langkah penting dalam mengatasi masalah ini. Langkah optimis pun telah diambil. Baru-baru ini, Presiden Jokowi meresmikan instalasi pengelolaan air limbah di Losari, sebuah langkah progresif dalam menanggulangi pencemaran air dari limbah yang berbahaya. Selain itu, pengembangan teknologi pengujian dan pemantauan kualitas air menjadi semakin penting dalam menjamin akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan bersih. Bisa kita lakukan secara langsung, misalnya kita turun ke lapangan atau kalau misalnya tidak ada alat yang bisa dibawa langsung, kita bisa bawa ke laboratorium. Kebetulan teknik lingkungan sendiri sudah ada laboratorium kualitas air itu yang secara spesifik menguji beberapa parameter yang ada yang mungkin bisa kita langsung uji di lab. Jadi kalau parameter untuk parameter utama untuk menentukan kualitas air itu bisa kayak untuk air minum itu, untuk air minum itu ada parameter bisa kita gunakan kayak peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Di situ ada beberapa parameter, dan kalau misalnya untuk air minum sendiri itu ada peraturan kesehatan nomor 2 tahun 2003. Di situ ada 13 parameter yang kita uji seperti E. coli, total coliform, suhu, sama suhu, warna, bau, dengan pH. Nah, untuk yang secara spesifiknya itu untuk parameter kimianya yang kita uji seperti nitrat, nitrit, chromium valensi 6 itu bisa kita uji di situ. Bisa juga ada beberapa parameter kayak Fe dengan mangan itu menjadi beberapa parameter utama kalau kita menguji untuk kualitas air ini untuk baku mutu untuk keperluan higienitas dan sanitasi. Jadi higienitas itu kayak keperluan kita gunakan sehari-hari, kayak misalnya untuk mencuci, bisa juga kita gunakan kayak kalau misalnya di Kota Makassar ini namanya PDAM. Dilema air minum yang dihadapi masyarakat saat ini menuntut perhatian serius dan tindakan cepat dari pemerintah dan berbagai pihak terkait. Melalui kombinasi kebijakan yang efektif, teknologi terkini, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih, kita dapat mengatasi tantangan ini dan memastikan akses semua orang terhadap air minum yang aman dan berkualitas. Feni Septiani Ismail, Unhas TV.